Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Ningrum Pramudiati MSI AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab menentukan perilaku biaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reta Safira Oktaviani, NPM 074, dan rekan-rekan saya, Rafika Nur Astuti, NPM 006, Monika Aprilia Suryanti, NPM 045, Vika Vidianti, NPM 084, dan Mustaqim, NPM 106. Pertama, masalah umum dalam mengestimasi fungsi biaya. Fungsi biaya adalah gambaran matematis tentang bagaimana biaya berubah mengikuti perubahan tingkat aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Fungsi biaya dapat digambarkan pada sebuah grafik dengan mengukur level aktivitasnya, seperti jumlah batch yang diproduksi atau jumlah jam mesin yang digunakan pada sumbu horizontal atau sering disebut dengan sumbu X, dan jumlah biaya total yang sesuai dan bergantung pada tingkat aktivitas pada sumbu vertikal atau sering disebut dengan sumbu Y. Asumsi dasar. Manajer dapat mengestimasi fungsi biaya berdasarkan dua asumsi. Pertama, variasi atau perubahan. Total biaya dijelaskan oleh variasi atau perubahan tingkat aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya-biaya tersebut atau pemicu biaya. 2. Perilaku biaya diperkirakan dengan fungsi biaya linier dalam rentang yang relevan. Untuk fungsi biaya linier yang direpresentasikan secara grafis, biaya total versus level aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya tersebut akan berbentuk garis lurus dalam rentang yang relevan. Untuk melihat peran fungsi biaya dalam keputusan bisnis, perhatikan negosiasi antara Canon Service dan Worldwide Communication untuk penggunaan sambungan telepon eksklusif antara New York dan Paris. Worldwide Communication menawarkan kepada Canon untuk memilih satu dari 3 struktur biaya alternatif. Alternatif pertama, $5 per menit penggunaan telepon. Total biaya untuk Canon berubah sesuai dengan jumlah menit telepon yang digunakan. Maka, jumlah menit telepon yang digunakan merupakan satu-satunya faktor yang perubahannya akan menyebabkan berubahnya total biaya. Pada bagian 10.1, pada tabel panel A, menyajikan biaya variabel yang cocok untuk Canon Service, di mana total biaya atau diukur secara vertikal sepanjang sumbu Y berubah sebanding dengan jumlah menit telepon yang digunakan diukur secara horizontal sepanjang sumbu X di dalam rentang yang relevan. Pada alternatif 1 ini tidak ada biaya tetap. Total biaya hanya naik sebesar $5 untuk setiap tambahan menit telepon yang digunakan. Panel A mengilustrasikan koefisien kemiringan atau slope koefisien sebesar $5, yaitu jumlah di mana total biaya berubah apabila terjadi perubahan 1 unit dalam tingkat aktivitas. Alternatif 2, $10.000 per bulan. Total biaya akan sebesar $10.000 per bulan, di mana mengabaikan jumlah menit telepon yang digunakan. Dengan alternatif ini, biaya bersifat tetap, bukan variabel. Pada bagian 10.1, pada panel B, menyajikan biaya tetap untuk Canon Service. Biaya tetap sebesar $10.000 disebut dengan konstanta, yaitu komponen dari total biaya yang tidak berubah dengan perubahan tingkat aktivitas. Alternatif 2 ini, konstanta berkaitan dengan semua biaya karena tidak ada biaya variabel. Secara grafik, koefisien kemiringan dari fungsi biayanya adalah 0. Fungsi biaya ini memotong sumbu Y pada nilai konstanta, sehingga konstanta juga disebut perpotongan atau intercept.
Alternatif 3, $3.000 per bulan ditambah $2 per menit telepon yang digunakan. Pada alternatif 3 ini merupakan biaya campuran atau sering disebut dengan biaya semi variabel, sebuah biaya yang memiliki elemen tetap dan variabel. Alternatif ini memiliki biaya satu komponen yang tetap dengan mengabaikan jumlah menit telepon yang digunakan. Biaya tetap sebesar $3.000 per bulan dan komponen lain yang variabel dengan memperhatikan jumlah menit telepon yang digunakan. Biaya variabel sebesar $2 per menit telepon yang digunakan. Pada bagian 10.1, pada panel C menyajikan biaya campuran ini untuk scan service. Tidak seperti grafik dari alternatif 1 dan 2, pada panel C memiliki kedua konstanta atau perpotongan nilai sebesar $3.000 dan koefisien kemiringan sebesar $2. Selanjutnya, ulasan singkat tentang klasifikasi biaya. Pertama, pilihlah objek biaya. Sebuah item biaya tertentu bisa menjadi variabel menurut satu objek biaya dan bisa menjadi tetap menurut objek biaya lainnya. 2. Horizon waktu. Apakah biaya bersifat variabel atau tetap menurut aktivitas tertentu bergantung pada horizon waktu yang dipertimbangkan dalam situasi keputusan. 3. Rentang yang relevan. Manajer tidak boleh lupa bahwa pola perilaku biaya variabel dan tetap adalah sah bagi fungsi biaya linear, hanya dalam rentang tertentu yang relevan. Selanjutnya, estimasi biaya. Contohnya, Canon Service dan Word Communication mengilustrasikan biaya variabel, tetap, dan campuran dengan menggunakan informasi tentang struktur biaya mendatang yang diusulkan kepada Canon oleh BBC. Namun, seringkali fungsi biaya diperkirakan dari data biaya masa lalu. Manajer menggunakan estimasi biaya untuk mengukur hubungan berdasarkan data biaya masa lalu dan tingkat aktivitas yang terkait. Para manajer ingin mengestimasi fungsi perilaku biaya masa lalu terutama karena situasi tersebut dapat membantu mereka membuat prediksi atau ramalan biaya yang lebih akurat tentang biaya mendatang. Kemudian, kriteria sebab dan akibat dalam pemilihan pemicu biaya. Hubungan sebab akibat dapat muncul sebagai hasil dari yang pertama, hubungan fisik antara tingkat aktivitas dan biaya. Contohnya adalah saat unit produksi digunakan sebagai aktivitas yang mempengaruhi biaya bahan langsung, memproduksi lebih banyak unit membutuhkan lebih banyak bahan langsung, yang menghasilkan total biaya bahan langsung yang lebih tinggi. 2. Pengaturan kontraktual. Dalam alternatif 1, dari contoh Canon Service sebelumnya, jumlah menit telepon yang digunakan disebutkan dalam kontrak sebagai tingkat aktivitas yang mempengaruhi biaya sambungan telepon. 3. Pengetahuan operasi. Contohnya adalah saat jumlah komponen yang digunakan sebagai ukuran aktivitas, biaya pemesanan. Sebuah produk yang banyak komponen akan menghabiskan biaya pemesanan yang lebih tinggi ketimbang produk yang memiliki komponen sedikit. Manajer harus berhati-hati untuk menafsirkan korelasi atau koneksi yang tinggi dalam hubungan antara dua variabel yang akan berarti bahwa variabel yang satu menjadi penyebab variabel lainnya. Hanya hubungan sebab akibat, bukan hanya korelasi yang membangun hubungan masuk akal secara ekonomis antara tingkat aktivitas dan biayanya. Kemasuk akalan atau plausibility secara ekonomis adalah
sangat penting karena memberikan keyakinan kepada analisis dan manajer bahwa hubungan yang diperkirakan itu akan terus muncul dalam kumpulan data lainnya dari situasi yang sama. Selanjutnya, saya Rafika Nur Astuti, NPM 006, akan menjelaskan terkait dengan metode estimasi biaya. Metode estimasi biaya ini ada 4. Yang pertama ada metode teknik industri, yang kedua metode konferensi, yang ketiga metode analisis akun, yang keempat metode analisis kuantitatif. Nah, yang pertama itu metode teknik industri. Metode teknik industri ini mengestimasi fungsi biaya dengan menganalisis hubungan input dan output dalam konteks fisik. Jadi, karena metode teknik industri ini menganalisis hubungan input dan output dalam konteks fisik, maka metode ini sangat teliti dan juga rinci apabila digunakan untuk memperkirakan fungsi biaya. Namun, karena yang dianalisis itu adalah hubungan input dan output dalam konteks fisik, maka dalam penggunaan metode ini itu dapat memakan waktu yang lama. Contohnya, pembuat karpet. Untuk inputnya sendiri itu adalah kapas, wol, pewarnaan, tenaga kerja manufaktur langsung, jam mesin, dan daya listrik. Sedangkan untuk outputnya itu adalah yard persegi karpet. Misalkan untuk membuat 10 yard persegi karpet itu membutuhkan 1 jam tenaga kerja manufaktur langsung. Maka di sini dapat mengubah ukuran input fisik itu menjadi biaya. Jadi, banyaknya yard persegi karpet yang diproduksi itu menjadi penghubung biaya tenaga kerja manufaktur langsung dengan pemicu biaya. Metode estimasi biaya yang kedua itu adalah metode konferensi. Metode ini itu mengestimasi fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya serta pemicunya yang dikumpulkan dari berbagai departemen perusahaan. Metode ini itu juga mendorong kooperasi antar departemen. Karena metode ini itu berdasarkan analisis dan opini, maka tidak membutuhkan analisis data yang rinci. Fungsi biaya dan estimasi bisa dikembangkan dengan cepat. Namun, penekanan pada opini dan bukan pada estimasi sistematis berarti akurasi dari estimasi biaya sangat bergantung pada perhatian dan keterampilan orang yang memberikan input. Metode estimasi biaya yang ketiga itu adalah metode analisis akun. Metode analisis akun itu mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasi akun biaya sebagai biaya variabel, tetap, ataupun campuran. Nah, untuk mengklasifikasi akun-akun tersebut, misalkan akun variabel, akun tetap, maupun akun campuran, itu bisa menggunakan analisis kuantitatif. Selanjutnya, untuk metode estimasi biaya yang keempat, itu adalah metode analisis kuantitatif. Nah, metode analisis ini itu menggunakan metode matematis formal untuk mencocokkan fungsi biaya dengan pengamatan data pada masa lalu. Biasanya, alat yang berguna untuk melakukan analisis kuantitatif ini itu adalah dengan aplikasi Excel. Selanjutnya, coba perhatikan tabel berikut. Nah, ilustrasi pada tabel ini itu adalah cara mengestimasi fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Nah, di analisis kuantitatif ini alat yang berguna untuk melaksanakan analisis tersebut itu adalah dengan Microsoft Excel, seperti yang ada pada tabel berikut. Bisa kita lihat dalam kolom B dan C itu memperlihatkan penguraian total jam mesin dan total biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung ke dalam mingguan untuk periode 12 minggu terkini. Untuk setiap minggu, misalkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan selanjutnya, itu terdapat data untuk biaya jumlah jam mesin yang berhubungan dengan tenaga kerja manufaktur tidak langsung.
Sebagai contoh, misalkan pada minggu ke-10 itu memperlihatkan 94 jam mesin dan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung itu sebesar 1032. Selanjutnya, misalkan untuk minggu ke-12 itu memperlihatkan 48 jam mesin dan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung sebesar 963. Jadi, untuk setiap minggu itu biaya jumlah jam mesin itu berhubungan dengan tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Saya Monica Aprilia Suryanti, NPM 045, akan melanjutkan pembahasan terkait langkah-langkah dalam mengestimasi fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Sebelumnya, terdapat bagan 10/3, di mana merupakan bagan contoh dari perusahaan Elegant Rocks, yang dimana di dalamnya terdiri dari biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung mingguan dan jam mesin untuk Elegant Rocks. Selanjutnya, terdapat 6 langkah dalam mengestimasi fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif atas hubungan biaya masa lalu. Langkah pertama itu memilih variabel dependent, di mana pemilihan variabel dependent atau biaya yang akan diprediksikan akan bergantung pada fungsi biaya yang diestimasi. Dalam contoh Elegant Rocks, variabel dependent itu adalah biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Langkah kedua, mengidentifikasi variabel independen atau pemicu biaya, di mana variabel independen atau tingkat aktivitas atau pemicu biaya adalah faktor yang digunakan untuk memprediksikan variabel dependen. Jika biayanya adalah biaya tidak langsung, seperti pada Elegant Rocks, variabel independen juga disebut dasar alokasi biaya. Pemicu biaya harus memiliki hubungan yang masuk akal secara ekonomis dengan variabel dependen dan dapat diukur. Sebagai contoh, itu perhatikan beberapa jenis tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan dan pemicu biaya dari tunjangan tersebut. Terdapat tabel di mana tunjangan dengan pemicu biaya. Biaya tunjangan kesehatan dan makanan kantin dapat dikombinasikan menjadi satu kumpulan atau pool biaya karena memiliki pemicu biaya yang sama, yaitu jumlah karyawan. Tunjangan pensiun dan asuransi jiwa memiliki pemicu biaya yang berbeda, yaitu gaji karyawan, dan karenanya tidak boleh dikombinasikan dengan tunjangan kesehatan dan makanan kantin. Slide selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu mengumpulkan data tentang variabel dependen dan pemicu biaya. Analis biaya memperoleh data dari dokumen perusahaan, dari wawancara dengan para manajer, dan melalui studi khusus. Data ini bisa merupakan data time series atau data lintas bagian. Data time series terkait dengan entitas yang sama, atau organisasi, pabrik, aktivitas, dan sebagainya, atas periode lalu yang berturut-turut. Pengamatan mingguan atas biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung dan jumlah jam mesin di Elegant Rocks adalah contoh dari data time series. Langkah keempat itu ada plot datanya, di mana hubungan umum antara pemicu biaya dan biaya dapat dengan mudah diamati dalam penyajian grafik dari data, yang umumnya disebut plot data. Sebagai tambahan, plot itu menekankan pengamatan ekstrim atau pengamatan di luar pola umum yang harus diperiksa analis. Slide selanjutnya itu terdapat bagan 10/4, di mana
adalah plot biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung mingguan dan jam mesin untuk Elegant Rocks. Pada bagan 10/4 adalah plot data mingguan dari kolom B dan C dari bagan 10/3. Grafik ini memberikan bukti visual yang kuat dari hubungan linear positif antara jumlah jam mesin dan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung, yaitu saat jam mesin naik, begitu juga biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Tidak terlihat adanya pengamatan ekstrim dalam bagan 10/4. Rentang yang relevan adalah dari 46 hingga 96 jam mesin per minggu, atau masing-masing minggu ke-8 dan 6. Slide selanjutnya, langkah kelima, yaitu mengestimasi fungsi biaya. Dalam langkah 5 tersebut memperlihatkan dua cara untuk mengestimasi fungsi biaya untuk data Elegant Rocks. Satu, menggunakan metode tinggi rendah, dan lainnya menggunakan analisis regresif, di mana keduanya merupakan bentuk paling umum dari analisis kuantitatif. Langkah keenam itu ada mengevaluasi pemicu biaya dari estimasi fungsi biaya, di mana dalam langkah ini menjelaskan kriteria untuk mengevaluasi pemicu biaya dari estimasi fungsi biaya. Selanjutnya dilakukan setelah mengilustrasikan metode tinggi, rendah, dan analisis regresif. Slide selanjutnya, metode tinggi rendah. Metode paling sederhana dari analisis kuantitatif adalah metode tinggi rendah atau high-low method. Metode ini hanya menggunakan nilai tertinggi dan terendah yang diamati dari pemicu biaya dalam rentang yang relevan dan biaya masing-masingnya. Fungsi biaya diestimasi dengan menggunakan kedua titik ini untuk menghitung koefisien kemiringan dan konstanta atau perpotongan. Perhatikan ilustrasi metode tinggi rendah dengan menggunakan data dari bagan strip 3. Di situ terdapat pemicu biaya, jam mesin, dan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung, di mana observasi pemicu biaya tertinggi pada minggu ke-6, pemicu biayanya sebesar 96, dan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung sebesar 1.456 US dollar. Dan observasi pemicu biaya terendah pada minggu ke-6, pemicu biayanya sebesar 46, dan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung sebesar 710 US dollar. Jadi selisihnya pada pemicu biaya sebesar 50 dan pada biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung sebesar 746 US dollar. Selanjutnya, koefisien kemiringan, di mana B dihitung sebagai berikut. Koefisien kemiringan sama dengan selisih antara biaya yang terkait dengan observasi pemicu biaya tertinggi dan terendah dibagi selisih antara observasi pemicu biaya tertinggi dan terendah, yaitu sama dengan 746 US dollar dibagi 50 jam mesin sama dengan hasilnya 14,92 US dollar per jam mesin. Untuk menghitung konstanta, kita dapat menggunakan baik observasi pemicu biaya tertinggi atau terendah. Kedua perhitungan itu memberikan jawaban yang sama, karena teknik solusi menyelesaikan dua persamaan linear dengan dua faktor yang tidak diketahui, yaitu koefisien kemiringan dan konstanta. Karena Y sama dengan A plus BX dan A sama dengan Y min BX. Slide selanjutnya, karenanya pada observasi pemicu biaya tertinggi, konstanta A dihitung sebagai berikut.
konstanta sama dengan 1.456 US dollar didapat dari biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung pada observasi pemicu biaya tertinggi pada minggu ke-6 dikurang dalam kurung 14,92 US dollar per jam mesin didapat dari koefisien kemiringan dikali 96 jam mesin didapat dari pemicu biaya dalam observasi pemicu biaya tertinggi pada minggu ke-6. Jadi hasilnya sebesar 23,68 US dollar. Dan pada observasi pemicu biaya terendah, konstanta sama dengan 710 US dollar didapat dari biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung pada observasi pemicu biaya terendah pada minggu ke-8 dikurang 14,92 per US dollar per jam mesin didapat dari koefisien kemiringan dikali 46 jam mesin dapat dari pemicu biaya jam mesin pada observasi pemicu biaya terendah minggu ke-8. Jadi hasilnya sebesar 23,68 US dollar. Jadi estimasi tinggi rendah fungsi biaya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 23,68 US dollar ditambah dalam kurung 14,92 US dollar per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Slide selanjutnya terdapat bagan 10 strip 5 di mana memperlihatkan estimasi fungsi biaya dengan menggunakan metode tinggi rendah berdasarkan data dalam bagan 10 strip 3. Estimasi fungsi biaya adalah garis lurus yang bergabung dengan observasi nilai pemicu biaya tertinggi dan terendah pada jam mesin. Perpotongan pada A sama dengan 23,68 US dollar, yaitu titik di mana perpanjangan titik-titik garis marun bertemu dengan sumbu Y, adalah komponen konstanta dari persamaan yang memberikan perkiraan linear terbaik tentang bagaimana perilaku biaya dalam rentang yang relevan dari 46 hingga 96 jam mesin. Perpotongan seharusnya tidak boleh diinterpretasikan sebagai sebuah perkiraan dari biaya tetap Elegant-Rooks bila tidak ada mesin yang dihidupkan. Hal ini karena tidak menghidupkan mesin dan menutup pabrik, yaitu menggunakan 0 jam mesin, berarti berada di luar rentang yang relevan. Keunggulan dari metode tinggi rendah adalah bahwa metode ini sederhana untuk dihitung dan mudah dipahami. Sementara kelemahannya adalah bahwa metode ini mengabaikan informasi karena hanya menggunakan 2 observasi ketika mengestimasi fungsi biaya. Slide selanjutnya, metode analisis regresi. Metode analisis regresi dari analisis kuantitatif menggunakan semua data yang tersedia untuk memperkirakan fungsi biaya. Analisis regresi atau regression analysis adalah metode statistik yang mengukur jumlah perubahan rata-rata variabel independen yang terkait dengan perubahan satu atau lebih unit variabel independen. Dalam contoh Elegant-Rooks, variabel independen adalah total biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Variabel independen atau pemicu biaya adalah jumlah jam mesin. Analisis regresi sederhana mengestimasi hubungan antara variabel independen dan satu variabel independen. Sedangkan analisis regresi berganda atau multiple regression mengestimasi hubungan antara variabel independen dan 2 atau lebih variabel independen. Analisis regresi
berganda untuk Elegant Rooks dapat menggunakan jumlah jam mesin dan jumlah batch sebagai variabel independen atau pemicu biaya. Untuk slide selanjutnya, terdapat bagan 10 strip 6 di mana memperlihatkan garis yang dikembangkan dengan menggunakan analisis regresi yang paling cocok dengan data dalam kolom B dan C dari bagan 10 strip 3, di mana Excel mengestimasi fungsi biaya menjadi Y sama dengan 300,98 US dollar ditambah 10,31 X US dollar. Slide selanjutnya mengevaluasi pemicu biaya pada estimasi fungsi biaya. Dalam kasus lain, memilih sebuah pemicu biaya adalah lebih tidak ketara dan sulit. Perhatikan lagi biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung pada Elegant Rooks. Manajemen yakin bahwa baik jumlah jam mesin maupun jumlah jam tenaga kerja manufaktur langsung adalah pemicu biaya yang masuk akal dari biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Namun, manajemen tidak yakin pemicu biaya mana yang lebih bagus. Bagan 10 strip 7 menyajikan data mingguan dalam Excel atas biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung dan jumlah jam mesin untuk periode 12 minggu terkini dari bagan 10 strip 3. Beserta data atas jumlah jam tenaga kerja manufaktur langsung untuk periode yang sama. Pertama-tama, analis biaya Elegant Rooks memasukkan data dalam kolom C dan D dari bagan 10 strip 7 ke dalam Excel dan memperkirakan persamaan regresi berikut atas biaya tenaga kerja pabrikasi tidak langsung berdasarkan pada jumlah jam kerja tenaga manufaktur langsung, yaitu Y sama dengan 744,67 US dollar ditambah 7,72 X US dollar. Dari memutuskan pemicu biaya mana yang harus dipilih Elegant Rooks, pada analisis membandingkan persamaan regresi jam mesin dengan persamaan regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung yang tertera pada bagan 10.8 dengan bagan 10.6. Itu terdapat 3 kriteria untuk mengevaluasi dan memilih pemicu biaya. Kriteria yang pertama yaitu economic plausibility atau perekonomian yang masuk akal. Dari analisis membandingkan persamaan tersebut, kedua pemicu biayanya adalah masuk akal secara ekonomis. Namun, dalam lingkungan produksi yang canggih dan sangat otomatis di Elegant Rooks, para manajer yang telah terbiasa dengan operasi tersebut yakin bahwa biaya seperti pemeliharaan mesin adalah lebih mungkin untuk lebih terkait dengan jumlah jam mesin yang digunakan daripada jumlah jam tenaga kerja manufaktur langsung. Kriteria yang kedua yaitu goodness of fit atau yang memiliki sebuah hubungan yang lebih kuat. Kita bisa lihat dari analisis membandingkan antara kedua bagan tersebut, perbedaan vertikal antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi jauh lebih kecil untuk regresi jam mesin daripada untuk regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Jadi, jumlah jam mesin yang digunakan memiliki sebuah hubungan yang lebih besar atau yang lebih kuat dengan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Dan kriteria yang ketiga yaitu signifikansi variabel independen. Dari kedua bagan itu
dilihat bahwa keduanya digambarkan dengan skala yang sama. Garis regresi jam mesin memiliki kemiringan yang relatif terhadap kemiringan garis regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Jadi untuk observasi yang sama atau lebih menyebar di sekitar garis goodness of fit, yaitu garis regresi yang kemiringannya kecil atau rata yang menunjukkan hubungan yang lemah antara pemicu biaya dan biaya. Misalnya pada perubahan jam tenaga kerja manufaktur langsung yang terlihat memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Berdasarkan evaluasi dari kasus di perusahaan Elegant Rux ini, manajer Elegant Rux sebenarnya harus memilih jumlah jam mesin sebagai pemicu biaya dan menggunakan fungsi biaya, di mana Y sama dengan $300,98 ditambah $10,3 per jam mesin dikali jumlah jam mesin untuk memprediksikan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung di masa depan. Keputusan strategi yang harus dibuat oleh manajer Elegant Rux yaitu harus berpikir untuk memperkenalkan sebuah karpet gaya baru, di mana penjualan yang diharapkan dari karpet ini setiap minggu adalah 650 yard persegi. Manajemen memperkirakan bahwa akan dibutuhkan 72 jam mesin dan 20 jam tenaga kerja manufaktur langsung per minggu untuk memproduksi 650 yard persegi karpet yang dibutuhkan. Untuk menggunakan persamaan regresi jam mesin, perusahaan Elegant Rux akan memprediksikan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung di mana Y sama dengan $300,98 ditambah $10,31 per jam mesin dikali 72 jam mesin sama dengan $1043,30. Jadi apabila digunakan jam tenaga kerja manufaktur langsung sebagai pemicu biaya, mereka akan salah memprediksi biaya sebesar $744,67 dijumlah $7,72 per jam tenaga kerja dikali 21 jam tenaga kerja. Hasilnya $906,79. Jadi pemilihan pemicu biaya yang tepat untuk mengestimasi biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung adalah sangat penting, karena kita bisa ambil dari kasus Elegant Rux ini. Apabila Elegant Rux memilih pemicu biaya yang sama, tidak tepatnya untuk biaya tidak langsung lainnya dan secara sistematis memperkirakan biaya terlalu rendah, maka mereka akan menyimpulkan bahwa biaya manufaktur karpet gaya baru adalah rendah dan tetap karena garis regresi hampir rata. Tetapi pemicu biaya aktual yang digunakan adalah jumlah jam mesin dan pemicu biaya lain yang tepat akan lebih tinggi. Dengan kegagalan mengidentifikasi pemicu biaya yang tepat, manajemen akan salah meyakini karpet gaya baru ini yang lebih menguntungkan daripada sebenarnya. Mungkin akan memutuskan untuk memperkenalkan karpet gaya baru itu. Sedangkan apabila Elegant telah mengidentifikasi pemicu biaya yang tepat, mereka mungkin memutuskan untuk tidak memperkenalkan karpet baru itu.
Jadi, salah memperkirakan fungsi biaya juga dapat memiliki akibat terhadap manajemen biaya dan pengendalian biaya. Selanjutnya, pemicu biaya dan kalkulasi biaya berbasis aktivitas atau ABC. Pada sistem kalkulasi biaya berbasis aktivitas ini berfokus pada aktivitas individual seperti desain produk, pengaturan mesin, penanganan bahan, distribusi, dan pelayanan pelanggan sebagai objek biaya fundamental. Untuk menerapkan sistem ABC, para manajer harus mengidentifikasi pemicu biaya untuk setiap aktivitas. Seperti manajer harus memutuskan apakah jumlah muatan yang dipindahkan atau berat muatan yang dipindahkan adalah pemicu biaya dari biaya penanganan bahan. Jadi, untuk memilih pemicu biaya dan menggunakannya untuk mengestimasi fungsi biaya dalam contoh penanganan bahan ini, manajer harus mengumpulkan data tentang penggunaan bahan dan jumlah dari dua pemicu biaya yang bersaing atas sebuah periode yang cukup panjang. Karena dalam jangka pendek, biaya penanganan bahan bisa merupakan biaya tetap dan karenanya tidak akan berubah meskipun tingkat pemicu biaya berubah. Namun, dalam jangka panjang, terdapat sebuah hubungan sebab akibat yang jelas antara biaya penanganan bahan dan pemicu biaya. Seperti jumlah muatan yang dipindahkan adalah pemicu biaya dari biaya penanganan bahan. Kenaikan dalam jumlah muatan yang dipindahkan akan membutuhkan tenaga kerja penanganan bahan dan peralatan yang lebih besar, seperti pada penurunan yang akan mengakibatkan penjualan peralatan dan tenaga kerja yang dipindah tugaskan ke tugas lainnya. Kemudian, sistem ABC ini memiliki sejumlah besar dan berbagai pemicu biaya serta pool biaya, yang berarti bahwa sistem ABC membutuhkan banyak hubungan biaya yang harus diperkirakan. Dalam memperkirakan fungsi biaya untuk setiap pool biaya, manajer harus memberikan banyak perhatian pada hierarki biaya. Seperti apabila sebuah biaya merupakan biaya tingkat batch seperti biaya pengaturan mesin, manajer hanya perlu mempertimbangkan cost driver lever batch seperti jumlah jam pengaturan mesin. Kemudian, untuk menerapkan sistem ABC, terdapat beragam metode, seperti teknik industri. Pada teknik industri ini, menggunakan hubungan input dan output, kemudian konferensi, dan yang terakhir adalah analisis regresi. Analisis regresi ini adalah perangkat lain yang berguna untuk menentukan pemicu biaya dan aktivitas. Selanjutnya, nonlinearitas dan fungsi biaya. Fungsi biaya nonlinear adalah fungsi biaya di mana grafik biaya total yang berdasarkan tingkat aktivitas tunggal, bukan merupakan garis lurus dalam rentang yang relevan. Terdapat contoh dari fungsi biaya nonlinear. Yang pertama yaitu skala ekonomi. Kedua, kuantitas diskon. Dan yang ketiga, fungsi biaya bertahap. Fungsi biaya bertahap ini merupakan fungsi biaya di mana biaya tetap akan tetap sama pada berbagai rentang tingkat aktivitas,
tetapi biaya akan meningkat sebesar jumlah diskret, yaitu meningkat secara bertahap apabila tingkat aktivitas meningkat dari satu rentang ke rentang berikutnya. Contoh fungsi biaya nonlinear yang pertama tadi yaitu skala ekonomi, dan yang kedua yaitu kuantitas diskon. Pada skala ekonomi dalam periklanan mungkin membuat sebuah agensi periklanan mampu untuk menggandakan jumlah iklan dengan biaya yang kurang dari 2 kalinya. Bahkan, biaya bahan langsung tidak selalu merupakan biaya variabel linear, karena diskon kuantitas atas pembelian bahan langsung. Kita bisa lihat pada bagan 10.9 halaman 412. Karena di buku kurang jelas, maka saya buat bagan ulang ini. Langsung saja, pada bagan 10.9 panel A ini memperlihatkan bahwa total biaya bahan langsung meningkat apabila unit pembelian bahan langsung meningkat. Tetapi karena kuantitas diskon, biaya ini meningkat lebih lambat, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien kemiringan. Apabila unit bahan langsung yang dibeli meningkat, fungsi biaya ini memiliki $25 per unit untuk 1 hingga 1000 unit yang dibeli, serta $15 per unit untuk 1001 hingga 2000 untuk yang dibeli, dan $10 per unit untuk 2001 hingga 3000 unit yang dibeli. Biaya bahan langsung per unit turun pada setiap break harga, yaitu biaya per unit menurun jika pesanan pembelian lebih besar. Jika manajer ingin memahami perilaku biaya atas rentang yang relevan dari 1 hingga 1000 unit, fungsi biaya adalah nonlinear, maka bukan sebuah garis lurus. Namun, jika manajer hanya ingin memahami perilaku biaya pada rentang relevan yang lebih sempit, misalnya dari 1 hingga 1000 unit, fungsi biayanya adalah linear. Kemudian, contoh yang ketiga dari fungsi biaya nonlinear yaitu fungsi biaya bertahap. Pada bagan itu, pada panel B memperlihatkan fungsi biaya variabel bertahap. Sebuah fungsi biaya bertahap di mana biaya tetap sama pada rentang tingkat aktivitas yang sempit dalam setiap rentang yang relevan. Panel B ini menyajikan hubungan antara unit produksi dengan biaya pengaturan mesin. Biaya pengaturan mesin ini berhubungan dengan setiap batch produksi yang dimulai. Bila rentang yang relevan dianggap dari 0 hingga 6000 unit produksi, fungsi biayanya adalah nonlinear. Namun, seperti yang diperlihatkan oleh bagan 10.9 ini, pada panel B, para manajer seringkali memperkirakan biaya variabel bertahap dengan fungsi biaya variabel yang berkelanjutan. Jadi, jenis pola biaya bertahap ini juga terjadi apabila input produksi seperti tenaga kerja, penanganan bahan, supervisi, dan tenaga kerja rekayasa proses diperoleh dalam kuantitas diskret tetapi digunakan dalam kuantitas fraksional. Kemudian, bagan 10.9 pada panel C ini memperlihatkan fungsi biaya tetap bertahap
untuk Crofton Steel, sebuah perusahaan yang mengoperasikan tungku pembakaran besar perawatan panas untuk mengeraskan komponen baja. Jadi, pada panel C ini dan panel B ini, jika dilihat ada perbedaan antara fungsi biaya variabel bertahap dan fungsi biaya tetap bertahap, yaitu bahwa biaya dalam fungsi biaya tetap bertahap ini tetap sama sepanjang rentang luas aktivitas dalam setiap rentang relevan. Selanjutnya, kurva belajar dan fungsi biaya nonlinear. Kurva belajar adalah sebuah fungsi yang mengukur penurunan jam tenaga kerja per unit saat unit produksi meningkat karena para pekerja telah belajar dan menjadi lebih baik dalam pekerjaannya. Para manajer menggunakan kurva belajar ini untuk memprediksikan peningkatan jam tenaga kerja atau biaya tenaga kerja saat lebih banyak unit yang harus diproduksi. Manajer telah meluaskan pemikiran kurva belajar ini ke fungsi bisnis lainnya dalam rantai nilai, seperti pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggan, serta kepada biaya lain selain biaya tenaga kerja. Istilah kurva pengalaman ini menjelaskan penerapan kurva belajar yang lebih luas. Jadi, kurva pengalaman ini ialah fungsi yang mengukur penurunan biaya per unit dalam beragam fungsi bisnis pada rantai nilai pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggan saat unit yang diproduksi incremental. Nama saya Mustaqim, MPM 106. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif. Waktu rata-rata kumulatif per unit menurun dengan persentase konstan setiap kali kuantitas kumulatif dari unit yang diproduksi menjadi berganda. Perhatikan Rayburn Corporation, pabrik sistem radar. Rayburn memiliki kurva belajar 80%. Berarti bahwa saat kuantitas unit yang diproduksi menjadi berganda dari X menjadi 2X, waktu rata-rata kumulatif per unit untuk 2X unit adalah 80% dari waktu rata-rata kumulatif per unit untuk X unit. Waktu rata-rata per unit telah jatuh sebesar 20%, dalam kurung 100% dikurangi dengan 80%. Lihatlah bagian 10 adalah sebuah spreadsheet yang memperlihatkan perhitungan modal kumulatif waktu rata-rata per unit pada Rayburn Corporation. Perhatikan saat jumlah unit yang diproduksi menjadi 2 kali lipat dari 1 menjadi 2 pada kolom 1. Waktu rata-rata kumulatif per unit menurun dari 100 jam menjadi 80%. Dari 100 jam, 0,80 kali 100 jam sama dengan 80 jam pada kolom 2. Apabila jumlah unit berlipat 2 dari menjadi 4, waktu rata-rata kumulatif per unit menurun menjadi 80%. Dari 80 jam menjadi 64 jam dan seterusnya. Untuk memperoleh waktu kumulatif total pada kolom 3, kalikan waktu rata-rata kumulatif per unit dengan kumulatif jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh, untuk memproduksi 4 unit kumulatif akan membutuhkan 256 jam tenaga kerja. Sedangkan untuk mencari kolom keempat, yaitu waktu unit individual untuk unit ke X jam tenaga kerja, itu dengan cara pada kolom 3 itu
jumlah kumulatif yang kedua dikurangi dengan jumlah kumulatif waktu total yang pertama. Sebagai contoh itu pada E9. Untuk hubungan matematis yang mendasar model pembelajaran waktu unit inkremental adalah Y sama dengan AXB, di mana Y waktu rata kumulatif, yang X jumlah kumulatif dari unit yang diproduksi, A waktu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama, yang B faktor yang digunakan faktor yang digunakan untuk menghitung waktu unit inkremental guna membuat unit. Nilai B dihitung sebagai berikut: IN dalam kurung 100% kurva belajar dalam bentuk desimal per IN 2. Untuk kurva belajar 80%, B sama dengan IN 0,8 IN 2 sama dengan 0,2231 per 0,6931 sama dengan min 0,3219. Apabila X3 A sama dengan 10B sama dengan min 0,3219, Y sama dengan 100 kali 3 pangkat min 0,3219 sama dengan 70,21 jam tenaga kerja. Waktu total kumulatif jika X3 adalah 70,21 X3 sama dengan 210,36 jam tenaga kerja. Waktu unit individual dalam kolom 4 dihitung dengan menggunakan data dalam kolom 3. Sebagai contoh, waktu unit untuk unit ketiga adalah 50,36 jam tenaga kerja, diperoleh dari 210,36 kurangi 160. Angka dalam tabel L tidak persis karena pembulatan. Selanjutnya, model pembelajaran waktu unit inkremental. Waktu peningkatan yang dibutuhkan untuk memproduksi unit terakhir menurun dengan persentase dengan persentase konstan setiap kali kuantitas untuk kumulatif dari unit yang diproduksi menjadi ganda. Perhatikan kembali Rayburn compression dari kurva belajar 80%. 80% di sini berarti bahwa saat kuantitas unit yang diproduksi menjadi berganda dari X menjadi 2X. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit terakhir saat unit total 2X diproduksi adalah 80% dari waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit terakhir saat unit total X diproduksi. Lihatlah bagan 10 strip 11 adalah spreadsheet Excel yang memperlihatkan perhitungan untuk model belajar waktu unit peningkatan pada Rayburn compression berdasarkan pada kurva belajar 80%. Perhatikan bagian saat unit yang diproduksi berlipat ganda dari 2 menjadi 4 pada kolom 1. Waktu untuk produksi unit 4 adalah 64 jam pada kolom 2, yaitu merupakan 80% dari 80 jam yang dibutuhkan untuk memproduksi unit 2. Untuk memperoleh total waktu kumulatif pada kolom 3 dengan menjumlahkan waktu unit individual dalam kolom 2. Sebagai contoh, untuk memproduksi 4 unit kumulatif akan dibutuhkan
314,21 jam tenaga kerja dalam kurung 100 ditambah 80 ditambah 70,21 ditambah 64,00. Hubungan matematis yang mendasari model pembelajaran waktu unit inkremental adalah Y sama dengan AX B, di mana Y waktu yang digunakan untuk memproduksi unit tunggal terakhir, X jumlah kumulatif dari unit yang diproduksi, A waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama, B faktor yang digunakan untuk menghitung waktu unit inkremental guna membuat unit, sama dengan IN dalam kurung 100% kurva belajar dalam bentuk desimal per IN2 untuk kurva belajar 80%. B sama dengan IN 0,8 per IN2 sama dengan min 0,2231 per 0,6931 sama dengan min 0,3219. Apabila X sama dengan 3, A sama dengan 10 dan B sama dengan min 0,3219, Y sama dengan 100 kali 3 min 0,3219 sama dengan 70,21 jam tenaga kerja. Waktu total kumulatif jika X3 adalah 10 ditambah 80 ditambah 70,21 sama dengan 250,21 jam tenaga kerja. Angka dapat dalam tabel tersebut angka tidak sama persis karena sudah dibulatkan. Untuk bagan 12/12 menampilkan grafik dengan memakai Excel untuk model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif dan model pembelajaran waktu unit inkremental. Pada panel A menggambarkan dalam grafik waktu rata-rata kumulatif per unit sebagai fungsi dari unit kumulatif yang diproduksi untuk setiap model. Kurva untuk model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif diplot dengan memakai data dari bagan 10 strip 10 kolom 2 versus kolom 1. Kurva untuk model pembelajaran waktu unit inkremental diplot dengan memakai data dari bagan 10 strip 11 kolom 4 versus kolom 1. Panel B menggambarkan secara grafis kumulatif jam kerja total sebagai fungsi dari unit kumulatif yang diproduksi untuk setiap model. Kurva untuk model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif diplot dengan memakai data bagan 10 strip 10 kolom 3 versus kolom 1. Kurva untuk model pembelajaran unit waktu inkremental diplot memakai data dari 10 strip 11 kolom 3 versus kolom 1. Model waktu unit inkremental memprediksi total waktu kumulatif yang lebih tinggi untuk memproduksi 2 unit atau lebih dari model waktu rata-rata kumulatif dengan mengasumsikan taraf belajar yang sama untuk kedua model itu, yaitu pada bagan 10 strip 12 panel B. Grafik untuk model waktu unit inkremental 80% berada di atas grafik model waktu rata-rata kumulatif 80%. Bila kita membandingkan hasil dari bagan 10 strip 10 pada kolom ketiga dalam hasil dari bagan 10 strip 11 pada kolom ketiga, untuk produksi 4 unit kumulatif, model pembelajaran waktu unit inkremental 80% memprediksi 314,21 jam tenaga kerja versus 256 jam tenaga kerja yang diprediksi oleh model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif 80%. Karena itu, menurut model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif, rata-rata tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 4 unit dibutuhkan untuk produksi keempat unit itu adalah 64 jam. Jumlah jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 4 unit adalah jauh lebih sedikit daripada 64 jam, yaitu 45,37 jam dilihat dari bagan 10 strip 10. Menurut model pembelajaran waktu unit inkremental, jumlah
Jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 4 unit adalah 60 jam dan jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 3 unit pertama adalah lebih dari 64 jam, sehingga waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memproduksi keempat unit itu adalah lebih dari 64 jam. Di sini manajer bisa memilih yang akan digunakan, yaitu pilihannya hanya terdapat pada kasus per kasus. Contohnya, bila perilaku pengguna jam tenaga kerja manufaktur sebagai tingkat produksi meningkatkan mengikuti produk pola seperti yang diprediksikan oleh model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif, maka model tersebut harus digunakan para insinyur, manajer pabrik, dan para pekerja, merupakan sumber informasi yang baik tentang jumlah dan jenis pembelajaran yang sebenarnya terjadi ketika produksi meningkat. Memplot informasi ini sangat berguna dalam memilih model yang tepat. Slide selanjutnya, menetapkan harga, anggaran, dan standar. Sebagai contoh, manajer Raybroom Corporation dapat menetapkan harga jual yang sangat rendah atas produknya, yaitu sistem radar untuk menghasilkan permintaan yang tinggi. Saat produksi perusahaan meningkat untuk memenuhi permintaan yang berkembang, biaya per unit akan menurun. Raybroom mengarahkan produk menuruni kurva belajar saat mereka membentuk pasar yang lebih luas. Walaupun perusahaan mungkin memperoleh sedikit laba operasi atas unit pertama, perusahaan mungkin sebenarnya telah kehilangan uang atas unit tersebut. Raybroom mendapatkan lebih banyak laba operasi per unit saat output meningkat. Hal ini dapat dilihat dari bagian strip 13 tentang memprediksi biaya menggunakan kurva belajar pada Raybroom Corporation. Data tersebut dari tabel itu didapatkan dari bagian 10 strip 10, di mana jumlah unit kumulatif 1, waktu rata-rata kumulatif per unit jam tenaga kerja 100, total waktu kumulatif jam tenaga kerja 100, biaya kumulatif sebesar 50 US dollar per jam tenaga kerja dikalikan, nanti bisa bertemu tambahan biaya kumulatif. Yang kedua juga sama caranya dengan jumlah unit kumulatif 2, waktu rata-rata kumulatif per unit jam tenaga kerja 80, total waktu kumulatif jam tenaga kerja menjadi 160, biaya kumulatif sebesar 50 per jam tenaga kerja 8.000 dalam kurung 160 kali 50 sama dengan 3.000, dan seterusnya. Caranya sama. Model pembelajaran lain telah dikembangkan yang berfokus pada bagian kualitas dan bukan pada jam tenaga kerja manufaktur akan berubah sepanjang waktu, dengan mengabaikan apakah lebih banyak unit yang diproduksi. Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor-faktor selain dari output produksi seperti rotasi pekerjaan dan mengelola pekerjaan ke dalam tim juga berkontribusi pada pembelajaran yang meningkatkan kualitas. Saya, Rafika Nur Astuti, NPM 006, akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pengumpulan data dan masalah penyesuaian. Untuk karakteristik database ideal yang digunakan untuk memperkirakan fungsi biaya secara kuantitatif itu adalah yang pertama, database harus berisi sejumlah observasi pemicu biaya dan biaya yang terkait yang terukur dan dapat dipercaya. Jadi, apabila database itu terdapat kesalahan dalam mengukur biaya dan juga pemicu biaya, itu mengakibatkan perkiraan yang tidak akurat atas pengaruh dan pemicu biaya terhadap biaya.
Untuk karakteristik yang kedua, itu adalah untuk pemicu biaya, database harus mempertimbangkan banyak nilai yang tersebar pada rentang yang luas. Selanjutnya adalah permasalahan data dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk permasalahan yang pertama itu adalah periode waktu untuk mengukur variabel dependen tidak benar-benar cocok dengan periode untuk mengukur pemicu biaya. Sebagai contoh, misalkan variabel dependen di sini adalah biaya pelumas mesin. Misalkan pelumas ini tuh dibeli secara sporadis dan disimpan untuk penggunaan pada masa yang akan datang. Nah, arsip yang diselenggarakan menurut basis kas itu akan menunjukkan sedikit konsumsi dalam beberapa bulan ini dan konsumsi yang terbesar itu pada bulan-bulan lainnya. Sehingga arsip ini tuh menyajikan gambaran yang tidak jelas atau tidak akurat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Maka, langkah yang bisa diambil oleh analis itu mereka dapat menggunakan akuntansi akrual untuk mengukur konsumsi mesin agar dapat mencocokkan pemicu biaya dengan lebih baik lagi. Permasalahan yang kedua itu adalah biaya tetap yang dialokasikan seolah adalah biaya variabel. Misalkan seperti biaya penyusutan, asuransi, sewa, itu dapat dialokasikan ke produk untuk menghitung biaya per unit output. Nah, langkah yang bisa diambil oleh analis untuk menghindari masalah ini itu adalah mereka harus bisa membedakan dengan teliti antara biaya tetap dan juga biaya variabel dan tidak memperlakukan biaya tetap yang dialokasikan sebagai biaya variabel. Untuk permasalahan yang ketiga, itu adalah data tidak bisa tersedia untuk semua pengamatan. Contoh permasalahan ini itu misalkan pada departemen akuntansi, mungkin mereka mendapatkan data tentang jam pengujian untuk peralatan medis dari departemen publikasi. Dan juga tentang data jumlah item yang dikirimkan kepada pelanggan dari departemen distribusi. Nah, salah satu atau kedua departemen itu mungkin tidak memiliki arsip yang akurat. Nah, maka langkah yang dapat diambil oleh analis untuk meminimalkan permasalahan ini itu adalah mereka harus merancang laporan pengumpulan data secara teratur dan rutin, memperoleh data yang dibutuhkan, dan harus melakukan tindak lanjut saat ada data yang hilang. Untuk permasalahan yang keempat, itu adalah nilai ekstrem observasi terjadi dari kesalahan dalam mencatat biaya-biaya, dari periode yang tidak mewakili atau dari pengamatan di luar rentang yang relevan. Nah, langkah yang dapat diambil oleh analis itu mereka harus menyesuaikan pengamatan yang tidak bisa terjadi sebelum memperkirakan hubungan biaya. Untuk permasalahan data dan langkah-langkah mengatasinya yang selanjutnya atau yang kelima, itu tidak ada hubungan homogen antara item biaya individual dalam pool biaya variabel dependen dan pemicu biaya. Nah, langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif. Selanjutnya, untuk permasalahan yang keenam, itu adalah hubungan antara pemicu biaya dan biaya tidaklah tetap. Sebagai contoh, misalkan hubungan antara jumlah jam mesin dan biaya overhead manufaktur tidak mungkin tidak berubah saat data mencakup periode di mana telah diperkenalkan teknologi baru. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, langkah yang dapat diambil oleh
analis adalah memecahkan sampel menjadi dua bagian dan memperkirakan hubungan biaya terpisah. Maksudnya itu satu untuk periode sebelum teknologi baru diperkenalkan dan juga satu lagi untuk periode setelah teknologi baru itu diperkenalkan. Selanjutnya, untuk masalah yang terakhir adalah terkait dengan inflasi. Nah, inflasi ini yang menjadi masalah adalah inflasi mempengaruhi biaya, pemicu biaya, atau mempengaruhi keduanya. Sebagai contoh, misalkan inflasi ini menyebabkan biaya menjadi berubah, bahkan tidak ada perubahan level pemicu biaya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, analis itu harus menghilangkan pengaruh harga yang berhubungan dengan inflasi. Caranya mungkin bisa dengan membagi setiap biaya dengan indeks harga pada tanggal biaya itu terjadi. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.